Kemudian yang kedelapan yang terakhir, bahasanya al-masyaqqatu laysat maqsuratan fi syari'ati. Laisa maqsudatan fi syari'ah. Ya, bahwasanya mempersulit diri, kerepotan, kesusahan bukanlah satu hal yang dimaksudkan oleh syariat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika melihat ada orang tua yang bernadar untuk jalan kaki, untuk jalan kaki ke satu tempat, kalau nggak salah ini jalan kaki untuk ke Masjidil Haram. Dia bernadar untuk jalan kaki. Dan orang tua ini kepayahan sehingga dia dipapah di antara dua anaknya untuk melaksanakan nadarnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innallaha an ta'dzibi hadza nafsahu laghaniyun. Allah tidak butuh perbuatan orang ini yang menyiksa dirinya sendiri. Allah tidak membutuhkan perbuatan orang ini yang menyiksa dirinya sendiri. Mau pergi beribadah memaksakan diri harus dengan model jalan kaki. Padahal tidak bisa. Tidak bisa jalan kaki karena kondisi fisiknya. Kalau naik kendaraan bisa, kalau jalan kaki tidak bisa. Akhirnya memaksakan diri tetap jalan dengan merepotkan dua anaknya untuk memapahnya. Maka Nabi katakan Allah tidak butuh perbuatan orang menyiksa diri sendiri. Wa amrau ayyarkaba, Nabi perintahkan orang tua tersebut untuk naik kendaraan. Demikian dalam hadis riwayat Muslim. Salah satu ulama besar Syafi'iyah yang disebut dengan bergelar dengan Sultanul Ulama Al-Ais ibn Abdussalam mengatakan tidak dibenarkan takarub mendekatkan diri kepada Allah dengan menyusahkan diri sendiri. Karena semua bentuk amal ibadah itu bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semata-mata menyusahkan diri sendiri itu bukan pengagungan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang diinginkan dari hamba adalah menjauhi hal yang dilarang, melaksanakan hal yang diperintahkan sesuai dengan maksimal kemampuan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian untuk melakukan satu hal, laksanakanlah semaksimal kemampuan kalian. Kalau tidak mampu sehingga perlu berpindah kepada yang lainnya, maka berpindah kepada yang lain. Bahkan di antara prinsip pokok syariat adalah memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan. Bagaimana firman Allah Ta'ala, ma yuridullah liyaja'ala alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan kesusahan dan kesempitan menimpa kalian. Oleh karena itu ganjaran dan pahala itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amal yang dilakukan, baik itu lebih capek ataupun tidak. Baik itu lebih capek ataupun tidak. Maka tidaklah kemudian semata-mata besarnya ganjaran karena besarnya capek. Ada banyak ibadah yang ringan namun ganjarannya besar. Maka ini menunjukkan bahasanya ibadah itu ya bertingkat-tingkat ganjarannya karena amalnya dan bukan karena semata-mata capeknya. Akan tetapi tidaklah diragukan bahasanya capek, repot dan susah yang tidak diniatkan dan tidak dimaksudkan. Namun repot dan susah yang terjadi untuk melakukan satu amal kebajikan. Untuk melakukan satu amal kebajikan. Maka ini nambah pahala. Bedakan dua hal ini. Seorang muslim dilarang bersengaja mencapekkan diri. Bersengaja mencapekkan diri itu dilarang. Tapi
jika seorang muslim untuk melakukan satu amal ibadah akhirnya dapat capek yang lebih berat daripada orang lain, maka dia dapat tambahan ganjaran yang tidak didapatkan oleh orang lain. Sebagaimana dari sahabat Jabir radhiallahu anhu, beliau mengatakan karena dia runa na'iyatan anil masjidi. Kata Jabir, rumah kami itu jauh dari Masjid Nabawi. Maka kami ingin menjual rumah kami, kemudian pindah mendekat ke Masjid Nabi. Namun Rasulullah SAW melarang kami. Dengan Nabi katakan, innalakum bikulli khutwatin darajah. Sesungguhnya untuk kalian setiap langkah kaki yang kalian lakukan untuk pergi ke masjid itu tambahan 1 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya, maka ketika diperintahkan untuk sholat berjamaah, kebetulan orangnya rumahnya agak jauh daripada masjid dibandingkan kawannya. Dan untuk pergi ke masjid dia lebih susah daripada kawannya. Maka ini fadilah untuk dia, bahasanya untuk Anda, untuk jenengan ganjaran yang lebih banyak. Tapi tidak boleh dimaksudkan. Tidak boleh dimaksudkan. Ada orang yang rumahnya dekat ke masjid, jalan kakinya muter dulu. Muter dulu supaya saya punya susah yang lebih. Enggak, tidak demikian. Kalau ini namanya masyakoh, kesulitan menjadi maksud dan niat. Kalau ini ada A dan B. Ini A rumahnya dekat masjid, si B rumahnya agak jauh dari masjid. Maka B kemudian lebih capek daripada A kalau untuk pergi ke masjid. Maka B dapat ganjaran yang lebih besar daripada A. Namun A tidak boleh memaksudkan untuk capek. Terus muter ke rumahnya B, baru jalan bareng sama B. Itu tidak boleh demikian. Tidak boleh demikian. Namun ketika kemudian orang mau berwudu, ketika seorang muslim mau berwudu, ada air yang tidak terlalu dingin dan ada air dingin. Ada di kulkas air dingin, ada di keran air kurang dingin. Tidak boleh ngambil air yang di kulkas saja untuk wudu sholat subuh. Biar lebih dingin, lebih menderita, lebih besar ganjarannya. Bukan. Ini nanti masuknya ke hadis yang tadi yang Nabi melihat orang tua ya, dan Nabi komentar Allah tidak membutuhkan menyiksa diri sendiri semacam ini. Berwudu dengan air dingin itu lebih besar ganjarannya. Bukan demikian Kak. Bukan dalam seperti ini. Kalau ini dimaksudkan, susah itu dimaksudkan. Ada air keran yang enggak terlalu dingin, ada air di kulkas yang dingin. Dan air di keran ditinggalkan, cari air kulkas. Ini namanya susah dimaksudkan, susah diniatkan. Itu tidak disyariatkan. Ini bagian penting dari kaidah ittiba. Itu tidak disyariatkan. Tapi berwudu dengan air dingin dan bersabar dengannya itu ganjarannya lebih besar. Itu ketika kondisinya tidak ada air kecuali air yang dingin. Kondisinya tidak ada air kecuali air yang dingin. Menghangatkan air, gasnya habis. Tidak ada pilihan kecuali air dingin. Dalam keadaan kita masih mampu. Untuk kesehatan badan kita masih mampu untuk menikmati air dingin ini. Maka sabar dengan dinginnya air, ganjarannya lebih besar. Berwudu di hari itu, ganjarannya lebih besar daripada berwudu di hari yang lainnya yang tidak demikian kondisi airnya. Tapi tidak boleh sengaja cari air yang dingin. Mau kemudian berwudu, kemudian beli
es dulu, es batu dulu. Cemplungkan dulu untuk berwudu. Nah, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Itu namanya mengadab diri sendiri dan Allah tidak membutuhkan orang yang mengadab dan menyiksa dirinya sendiri. Ya, demikian 8 kaidah penting seputar ittiba Nabi agar ittiba Nabi yang merupakan jalan ketaatan itu bisa kita lakukan dengan baik dan benar, harus memperhatikan 8 kaidah ini. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari di kesempatan kali ini Allah jadikan sebagai ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mau ada tanya jawab?